Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya menyempatkan diri mengomentari sedikit soal hasil pemilu di Indonesia. Saya tidak akan fokus atau membahas mengenai masalah kecurangan, karena memang itu bukan fokus saya, dan cukup banyak yang membahas soal itu. Saya lebih ingin berbicara tentang faktor sosio budaya, faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, ya. Jadi multi aspek dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Secara umum masyarakat kita, secara mayoritas, hampir setengah penduduk Indonesia cuma lulusan SD atau tidak lulus SD. Hasil survei dan sensus membuktikan itu. Sementara jumlah penduduk yang lulus S1, S2, dan S3 ya sangat minim ya. Penduduk Indonesia yang lulus S1 hanya sekitar 11,8 juta jiwa pada tahun 2023. Sedangkan S2 sekitar 821.900 sekian. Dan S3 56.200 jiwa atau 0,0 sekian persen dari 278,7 juta jiwa. Artinya dari satu faktor tingkat pendidikan kita melihat bahwa mayoritas masyarakat kita masih berpendidikan rendah. Dari tingkat literasi kita, masyarakat kita berada di peringkat ke-62 dari 70 negara yang disurvei secara global. Jadi wawasan akademis dan literasi masyarakat kita rendah. Masyarakat kita juga berdasarkan hasil survei, hasil penelitian dari banyak akademisi, dari dulu kita punya budaya manut ya, budaya patrimonial. Budaya patron client. Itu juga mempengaruhi tentang bagaimana pola kehidupan sosial politik masyarakat di Indonesia. Ini realitas yang harus kita terima, bahwa pemilih Indonesia sebagian masih melakukan pilihan tidak berdasarkan rasionalitas yang didukung oleh keluasan wawasan dan pemahaman terhadap apa yang disebut politik berdasarkan sistem demokrasi modern. Saya tidak menyatakan hal ini sebagai sebuah kenyinyiran, tetapi ini adalah realitas. Kita tahu bahwa ada ciri daripada negara demokrasi modern itu punya banyak ciri ya. Ada banyak elemen dari yang disebut demokrasi modern. Salah satu partisipasi politik, bukan mobilisasi politik, rasionalitas dan sumber informasi yang transparan dan akuntabel. Institusi politik menetapkan prinsip meritologi atau berdasarkan kinerja dan fit and proper test terhadap promosi seorang
kader namanya di dalam partai politik. Transparansi dan akuntabilitas keuangan dari partai politik. Ada banyak pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diberlakukannya konsep check and balancing antara berbagai kekuatan politiknya dipisahkan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya peranata masyarakat yang terlibat sebagai pilar demokrasi yang lain seperti akademisi, jurnalis, LSM, artinya ada peranata bebas melakukan kontrol sosial dan terhadap proses politik di negeri ini. Jadi adalah beberapa komponen demokrasi yang harus dipenuhi di dalam prinsip demokrasi modern. Masyarakat kita belum sepenuhnya bertransisi menuju masyarakat demokrasi modern yang salah satunya juga adalah supremasi hukum, anti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu terbukti dari kita banyak sekali kasus-kasus kepala daerah yang dari bupati, gubernur, sehingga sampai saat ini yang terakhir adalah presiden yang memasukkan sanak keluarganya ke dalam struktur kekuasaan lewat quote-to-quote proses-proses yang menerabas proses demokrasi modern yang disepakati dalam demokrasi modern. Dan masyarakat tidak peduli. Kita tahu ada kisah Ratu Atut di Banten. Kita juga bicara kemarin gubernur di wilayah Papua, saya lupa, Lukas NMB, di mana terkait korupsi tapi masyarakat mengeluh-elukan dan bahkan waktu pemakaman terjadi kerusuhan. Artinya betapa masyarakat tidak memperdulikan fakta. Sebagian besar masyarakat di strata bawah dan fakta bahwa almarhum Lukas melakukan korupsi secara yang sudah ditetapkan oleh lembaga judikatif, ya, lembaga peradilan di negeri ini. Banyak bupati-bupati yang generasi selanjutnya adalah keturunannya. Itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kita tidak menganggap itu permasalahan, dan itu di situ permasalahannya. Artinya kita belum sampai pada tipologi masyarakat demokrasi yang menganut masyarakat demokrasi modern. Ini ya kembali karena kondisi demokrasi modern itu, pilar-pilar demokrasi modern itu ada prasyarat yang ditentukan, yaitu tingkat pendidikan, keterbukaan informasi yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Jadi tadi selain tingkat literasi adalah tingkat penetrasi teknologi informasi internet misalnya sampai ke pedesaan. Kondisi sosial ekonomi tentunya, taraf hidup, di mana kita tahu bahwa politik uang juga sangat marak di negeri kita. Kita juga melihat bagaimana figur-figur artis ya bisa dengan mudah, atau public figure atau selebritis bisa dengan sangat mudah masuk ke dalam sistem politik di Indonesia karena popularitas. Jadi kompetensi dan pengalaman, rekam jejak itu bukan faktor utama, tapi popularitas jadi faktor utama. Ikatan emosional lebih dominan dari pertimbangan nasional. Itu realitas yang mesti kita terima. Sorry, saya ngerokok dulu. Jadi apa yang terjadi hari ini, saya sih berharap waktu itu
kemarin pemilu Anies menang, harapan. Tapi karena saya menganggap itu terjadi perubahan, pergeseran, shifting yang signifikan terhadap kondisi sosial politik di negeri ini. Tapi saya sama sekali tidak kaget dengan kemenangan Prabowo. Meski saya tidak menyangka setelah ini. Gitu. Artinya itu lagi-lagi menunjukkan dengan jelas bahwa sistem direct demokrasi langsung one man one vote di Indonesia yang mana kita tahu suara satu orang profesor atau satu ulama besar sama dengan suara satu orang nggak sekolah gitu, atau suara satu orang kriminal gitu sama dengan suara satu orang kardinal. Ini juga kita alami di media sosial. Seorang pakar bisa kalah dengan 10 orang bodoh karena number ukurannya, bukan quality. Itu aja yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Karenanya saya selalu mengulang-ulang, persoalan paling dasar dari negeri ini adalah kebodohan dan kemiskinan. Jadi kalau kita mau melanjutkan proses transformasi demokrasi menjadi lebih baik, ya perangi kebodohan dan kemiskinan. Karena di situ terjadi distorsi yang sangat besar terhadap kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kita masih dalam tahapan sebenarnya pseudo demokrasi, demokrasi semu. Banyak elemen-elemen demokrasi yang belum terpenuhi di negeri kita. Saya didebat sama orang yang sama sekali juga nggak ngerti apa itu demokrasi dan hakikat demokrasi. Hukum di Indonesia pendekatannya masih formal, legalistik formal, dan kekuasaan tentunya. Karena itu ada jargon, orang kecil percuma ngadu ke polisi mamanya. Itu kan jargon umum. Artinya masih ada ketidakpercayaan. Saya tidak bicara berapa persen derajat, tapi ketidakpercayaan itu terhadap institusi hukum cukup besar. Nggak bakal bisa menang lah sama orang kuat gitu kan begitu. Ini kan tipikal negara yang masih percaya adanya intervensi dari faktor uang dan kekuasaan secara sangat signifikan melampaui prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi itu sendiri. Itu aja saudara-saudara, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.